Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari yang masih setia tetap di channel kesayangan Anda, Jalan Ari. Kali ini akan saya ajak bincang-bincang dengan satu sosok yang memang penting untuk kita kulitin, untuk kita lihat seperti apa perannya, ya, karena memang kita bisa bilang sosok ini berjuang untuk kelompok rentan, khususnya disabilitas. Nah, apa yang akan menjadi niat tulusnya untuk bisa mendedikasikan itu, saya langsung ajak sapa dengan satu sosok bernama Bayu Satria. Yang mana, Bung? Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi sahabat Ari, sekilas info bahwa Bayu memiliki satu wadah lembaga namanya Founder Young ID. Youth ID. Youth ID, Ya. Youth ID. Youth ID. Ya. Sebelum saya membahas tentang peran lembaga ini atau organisasi ini, saya ingin coba menggali di awal, ya. Ini kan banyak mereka yang dalam tanda kutip tidak mampu bangkit, ya, tidak mampu mengaktualisasikan diri, ya, ketika punya keterbatasan. Pada saat ada keterbatasan dalam diri Bayu, seperti apa cara Bayu untuk bangkit dan bisa eksis, dan bahkan sahabat Hari, dirinya dipercaya juga sebagai tim perumus untuk debat kandidat Pilgub Pilkada Aceh 2024. Bisa diceritakan bagaimana cara Bayu bangkit dan membuat semangat, ya, pada diri agar mau berbuat, mau berkontribusi untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain, khususnya di kalangan disabilitas. Iya, sebenarnya itu kan bicara penerimaan diri, Bang. Ya. Penerimaan diri itu kan proses yang dia nggak sebentar, nggak mudah gitu ya. Jadi butuh proses, dan penerimaan diri itu tidak serta-merta tumbuh dari diri sendiri, pasti butuh dukungan banyak orang. Oh, jadi ada lingkungan keluarga juga? Ada lingkungan keluarga. Nah, mungkin karena dukungan keluarga yang cukup mendukung, kemudian juga punya teman, kerabat yang juga mensupport gitu ya, akhirnya jadi kesadaran sendiri buat diri sendiri bahwa ada kondisi yang tidak ideal, dan bagaimana kemudian membuat kondisi itu seenggak-enggaknya tidak harus berada pada situasi ideal, tapi seenggaknya kita nggak berharmoni lah, ya, nggak mengalami diskriminasi lagi gitu kan. Itu terjadi waktu SMP kelas 3, di mana SMP kelas 1 pertama. Waktu itu Bayu kecelakaan, tapi kondisi fisik Bayu itu bukan karena kecelakaan, tapi waktu itu Bayu kecelakaan, akhirnya masuk rumah sakit. Periode sebelum itu, sebulan sekali itu pasti masuk rumah sakit. Nah, tapi setelah masuk rumah sakit karena kecelakaan itu, tiba-tiba dokter ngecek dan melihat ada perubahan fisik yang tidak bisa dijelaskan secara keilmuan dokter gitu ya. Mungkin juga bukan mungkin, tapi udah pasti ada kuasa Tuhan di sana, kuasa Allah. Dari sana imun Bayu meningkat drastis, dan atas kuasa itu tiba-tiba terlintas aja. Selama bertahun-tahun, Bayu selalu dibantu orang. Mungkin dengan cara ini Allah kasih semacam semacam syarat kepada diri Bayu. Setelah dikasih kekuatan tambahan, kayaknya udah saatnya nih kamu bantuin orang kayak gitu. Nah, itu yang menjadi titik balik Bayu, sehingga kemudian Bayu mencoba. Kapan titik balik itu? Mulai dari kuliah atau sudah SMP? Oh, SMP kelas 1. Karena seusia itu mampu berpikir seperti itu kan luar biasa. Iya, balik lagi ke kuasa Allah tadi kan, apapun bisa terjadi gitu Bang ya. Karena kesadaran penerimaan itu kan susah. Susah. Nah, ngomong-ngomong, sampai sejauh mana ada tingkat pendidikan Bayu untuk mengecap? Bayu terakhir pendidikan S1. Di? S1 Komunikasi Penyiaran Islam di UIN. Oke. Ya. Nah, cuman balik lagi Bang ya, sebenarnya Bayu orang yang suka belajar. Cuman ada situasi-situasi di mana kadang kita harus menomorduakan keinginan kita dibandingkan kebutuhan orang lain kadang ya. Jadi waktu Bayu mulai membangun organisasi itu di Simelu, SMP kelas 3. Nah, berangkat dari Forum Anak.
Sampai akhirnya organisasi ini berkembang ke Aceh sampai 23 kabupaten kota. Forum anak itu? Forum anak itu. Sampai hari ini masih berkembang. Cuman di 2019, karena memang usia Bayu juga udah masuk fase yang dewasa, Bayu memutuskan untuk mengestafetkan itu ke generasi selanjutnya. Nah, pasca itu kan 2016 Bayu pindah ke Banda Aceh. Waktu itu dapat beberapa beasiswa sebenarnya untuk sekolah di luar Aceh. Cuman rasanya kok sayang ya, karena belum pengkaderannya itu belum bagus waktu itu. Artinya Bayu menganggap bahwa dedikasi Bayu belum tuntas untuk memberikan yang terbaik terhadap kelompok marginal atau terhadap orang-orang yang butuh bantuan khusus lah. Ya, betul. Dan akhirnya melanjutkan itu di Aceh. Cuman ada deadline sebenarnya untuk melanjutkan studi S2 gitu kan. Pandemi dan lain-lain juga menghambat akhirnya jadinya situasi-situasi yang udah kita petakan tadi. Ya, bisa nggak diceritakan kepada sahabat Ari yang nonton dimanapun berada terkait kapan mulai berdiri founder Youth ID ini? Oke. Youth ID itu sebenarnya cikal bakalnya dari Forum Anak, Bang. Nah, Forum Anak ini kan dia wadah partisipasi anak waktu Bayu membentuk itu, karena Bayu mengalami diskriminasi ketika mau gabung di organisasi, mau ikut kepesertaan di dalam suatu kegiatan dari sekolah tuh selalu terhambat. Itu bentuk nyata yang Bayu alami. Betul. Misalnya padahal mau ikut lomba nyanyi pada waktu itu, masa gara-gara melihat fisik Bayu nggak diperbolehkan misalnya. Nah, itu yang menjadi latar belakang awalnya. Sampai coba menanyakan kepada teman-teman, ternyata mereka mengalami hal yang sama. Misalnya perempuan, kemudian anak-anak dengan keterbelakangan mental. Nah, mereka merasa mereka juga mengalami hal serupa gitu. Akhirnya makanya bentuk Forum Anak tadi. Nah, tahun berapa tuh? Tahun 2013. Oh, lama juga ya? Lama. Nah, karena tadi udah selesai di Forum Anak, ada suara-suara dari teman-teman yang berjejaring 23 kabupaten kota. Kayaknya bagus juga kalau kita buat jadi semacam lembaga. Karena kan secara nomenklatur di 2016 Forum Anak tuh Bayu serahkan kepada pemerintah. Jadi setelah dibentuk, Bayu serahkan kepada pemerintah. Berarti SS strateginya dikasih ke pemerintah. Betul, supaya dia berjalan. Buktinya berjalan sampai hari ini kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, cuman kan peran-peran di balik layar kan tetap harus dimainkan gitu Bang ya. Soal pemantauan, apakah itu efektif dan lain-lain. Nah, itulah cikal bakal kami bentuk Youth ID. Untuk memantau itu. Sebatas memantau ruang lingkup kerjanya? Awalnya. Oke, sekarang? Sekarang melebar. Karena memang banyak. Melebar apa saja bentuk nyata dari porsi peran itu? Kalau awalnya kan kita memang berbicara soal konteks anak. Tapi akhirnya ada situasi lain di mana kita melihat isu kepemudaan di Aceh itu belum cukup bagus. Misalnya masih adalah perdebatan usia muda itu dari mana ke mana. Kemudian kita menghadapi tantangan globalisasi Indonesia Emas 2045. Tapi apa gitu, konkretnya mana? Nah, itu yang coba kita tawarkan. Dan akhirnya Youth ID ini menjadilah sebuah lembaga yang bergerak untuk isu kepemudaan dalam lintas sektor, cuma dia bicara soal pemuda dengan lapisan kerentanan, disabilitas, perempuan, dan lain-lain. Itu lebih sangat jelas objek kerjanya kalau lebih sangat khusus lagi kan. Betul. Nah, dalam proses perjalanan apa yang sudah dikontribusikan oleh Youth ID ini kepada anak muda yang rentan itu? Kita banyak main di advokasi. Beberapa kali kita memang coba mengintegrasikan program-program kepemudaan dengan lapisan identitas di instansi-instansi, di pemerintahan khususnya gitu ya. Karena kita melihat memang tidak ada model. Maka ketika orang bertanya kenapa isu kepemudaan itu nggak dilirik, ya mungkin bisa jadi karena tidak ada pemodelan. Nah, itu yang pertama kami lakukan. Tapi konkretnya kemudian kami melihat bahwa advokasi tidak cukup hanya sebatas selembar kertas. Kita perlu ada regulasi dan lain-lain. Makanya kita coba berkoordinasi dengan berbagai pihak sampai akhirnya kita merancang kanun disabilitas. Oh, sudah di tahun ini. Tahun ini. Masuk dalam prolegda? Sudah diputuskan. Sudah ketok palu dan itu sudah berlaku di Aceh. Apa yang terakomodir dan nyata hak itu
berpihak kepada kelompok disabilitas di dalam isi kanun itu? Iya, pertama sebenarnya bicara soal disabilitas, bicara soal masalah banyak gitu. Iya. Misalnya aja sampai hari ini Akses dan fasilitas dan lain. betul, dokumen perencanaan kita itu masih berbicara soal disabilitas yang ditangani oleh Dinsos, bukan disabilitas dalam Menjadi mainstream. jumlah. Ya, bukan mainstream. Makanya sampai hari ini di Aceh kita belum punya data disabilitas, fakta gitu. Nah, melalui kanun ini harapannya kita punya pendataan yang kemudian pendataan itu bisa direfleksikan dalam kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dan mengakomodir kebutuhan disabilitas. Sekarang kita mau bikin program untuk disabilitas. Dari mana landasannya? Data Kenapa nggak itu punya. ada? Data nggak ada. Iya. Nah, data itulah yang kita coba kejar dan kemudian mencoba untuk mainstreaming isu bahwa disabilitas itu bukan dinsos. Disabilitas itu Semua ini bisa berperan. semua. Makanya kita sebutnya pengaruh utamaan. Semua orang harus melihat itu sebagai isu. Gitu loh. Nah, itu yang kita dorong dari kanun ini. Dan sejauh itu sudah mulai ada perubahan atau sudah stagnan dalam berjalan? Belum, baru diputuskan, Bang. Enggak, maksudnya bicara tentang arus utamaan tadi, tentang mindset, mainstream, tentang keberpihakan terhadap kelompok rentan atau disabilitas, apakah Bayu selaku orang yang berkecimpung itu melihat kebijakan dan program pemerintah sudah pro? Oke, berarti ini bukan bicara kanun ya? Ya. Oke, menurut Bayu belum. Nah, kita bilang pro sama tidak pro itu kan sebenarnya harus ada indikator. Betul. Nah, jelas. Ya. Ada nggak variabel yang jelas? Bicara soal peduli saja, itu satu indikator. Tapi belum menjawab indikator lain. Maksudnya kan peduli itu istilahnya, oh iya saya akan mendukung disabilitas, itu satu indikator. Tapi belum menjawab seluruh kebutuhan. Nah, artinya ada indikator-indikator lain yang harus diisi. Misalnya apakah diakses? Apakah dia punya kesempatan yang sama? Disabilitas yang mana? Jangan-jangan karena disabilitasnya Bayu, maka didengar. Tapi disabilitas yang lain nggak didengar. Kan bicara kesempatan akhirnya artinya sama gitu kan? Semua punya kesempatan yang sama. Nah, indikator itu harus dijawab dulu, baru kemudian kita bisa bilang pemerintah. Berarti kebutuhan equal of justice-nya harus hidup ya? Iya, baru kita bisa bilang pemerintah mengakomodir itu. Dengan apa? Dengan ukuran, monitoring, evaluasi, kayak gitu. Ini apa yang mau kita monitoring dan evaluasi, sedangkan indikator itu belum kita punya. Artinya saya coba menyimpulkannya, Sabari, kalau nanti Bayu juga hasilnya memberikan masukan. Artinya dari sisi mindset mainstream belum begitu menguat sebagai bentuk arus utamaan, kebijakan juga belum muncul menjadi satu skala prioritas, dan juga program yang itu dinaungi oleh anggaran yang pro kepada kelompok rentan juga sangat minim, bahkan sangat kecil sekali. Betul. Seperti ini ya konstruknya. Iya, termasuk bicara soal kekerasan. Karena kan kelompok disabilitas itu juga menjadi sasaran gitu Bang ya. Sejauh pemantauan ada emang korbannya? Ada korbannya. Khususnya misalnya anak disabilitas atau perempuan disabilitas. Perlakuan bullying atau kekerasan itu di mana yang memang yang marak terjadi di Aceh wilayahnya? Untuk lokasi, sebenarnya kita tidak bisa memblok satu lokasi dengan lokasi lain ya. Artinya dia merata sebenarnya. Karena memang pemahaman soal disabilitas tuh masih belum memadai di masyarakat. Misalnya, jangankan bicara bully atau kekerasan, masyarakat aja masih menggunakan istilah-istilah seperti cacat. Nah, misalnya gitu kan, itu kan udah juga termasuk yang memilah, mendiskriminasikan dari bagaimana pengucilan terhadap sosial. Dengan memakai diksi kata tadi ya, cacat tadi. Iya, terus kita juga melihat ada kecenderungan pelaku melihat bahwa disabilitas itu sebagai aseksual. Apa? Aseksual. Aseksual. Jadi kayak tidak mungkin orang punya hasrat seksual dengan disabilitas. Oh itu? Ya, dan itu berkembang. Jadi ketika nanti diwawancarai, itu dalihnya itu bahwa nggak mungkin saya melakukan kekerasan dengan disabilitas karena nggak mungkin lah kayak gitu, sama kayak OGDJ itu kan istilahnya melihatnya aja saya nggak tertarik misalnya, bahasanya begitu. Nah kondisi itulah yang kemudian menyebabkan disabilitas ini sulit untuk mengakses hukum yang memadai gitu Bang, apalagi misalnya tidak ada pendamping, kemudian apalagi teman-teman tuli tidak punya penerjemah bahasa isyarat kayak gitu.
Kita aja secara sertifikasi, Aceh itu nggak punya JBI, Bang. Juru bahasa isyarat kita nggak ada. Untuk Bisindo, nggak ada. Nah, dari semua hal tadi yang Bayu jelaskan, itu kan menjadi satu problem besar yang harus ditangani dan direspon cepat. Dan sebenarnya ada kata kunci yang memang menjadi satu hal paling utama, ya, jantungnya, yaitu tentang kesadaran. Kesadaran dari objeknya, disabilitas, kesadaran dari pemangku kepentingannya, dan juga kesadaran dari lingkungan yang mendukung dirinya. Nah, artinya apa yang perlu dilakukan agar satu simultan kesadaran ini betul-betul disepakati dan dipahami menjadi satu gerakan bersama? Ya, konkretnya gini, kanun udah disahkan, ya, jalankan aja. Siapapun pemerintahan terpilih nanti, jalankanlah kanun itu. Kita nggak usah bicara ideal dulu nih, minimal yang dasar-dasar aja dulu. Nah, seperti yang di kanun itu, jalankan aja. Kalau misalnya itu udah terlaksana, baru kita bisa bicara indikator lain. Memastikan apa yang tertera dalam kanun itu bisa berjalan. Apa saran Bayu? Yang paling pasti adalah ketika membuat perencanaan itu melibatkan disabilitas. Karena kan yang tahu kebutuhan disabilitas. Kadang juga aneh, Bang, ya. Ketika kita bicara soal program disabilitas, tapi tidak melibatkan disabilitas. Contohnya pembangunan Masjid Raya misalnya. Akhirnya apa? Kesulitan kan sekarang. Baru aja setelah bertahun-tahun diadvokasi, baru ada RAM untuk naik pengguna kursi roda. Itu pun karena siapa? Karena orangnya kan, bukan karena disabilitasnya. Maksudnya ada orang yang kebetulan dia disabilitas, itu pengguna kursi roda, nggak bisa naik, akhirnya dia merubah situasi itu. Artinya kan melihat lagi orangnya siapa, bukan karena bicara soal hak gitu ya. Nah, itu juga masih menjadi masalah kita di Aceh ini. Nah, saya ingin coba menegaskan kembali. Ketika banyak kelompok rentan, ya, dan juga banyak organisasi, bagaimana Bayu untuk bisa merajut mereka agar ini menjadi satu gerakan masif secara kolektif dan menjadi daya tekan yang kuat ketika umpamanya memperjuangkan apa yang tertera dalam kanun, apa yang dalam tanda kutip tidak tertera dalam kanun yang sifatnya informal tapi berpengaruh signifikan kepada perubahan keberpihakan terhadap hak kelompok rentan dan kelompok marginal. Ya, kebetulan Youth ID itu target sasarannya bukan individu, target sasarannya komunitas. Jadi kalau misalnya kita bilang Youth ID itu semacam lembaga payung gitu, Bang, itu gerakan orang muda. Nah, berangkatnya dari sana. Kenapa? Karena jangankan berada pada level tadi, Bang, belum semua orang merasa bahwa dia tuh didiskriminasi. Misalnya dia dibully, belum tentu dia merasa bahwa dirinya sedang dibully. Kenapa? Karena ada mindset ketika diolok-olok, ketika diganggu, itu hal biasa. Nah, jadi kita belum bisa sampai ke area itu. Kalau misalnya kita bicara soal pengetahuan misalnya, harus dikuatkan dulu nih pengetahuannya untuk sampai dia bangun kesadaran dia bahwa dia mengalami diskriminasi. Ketika dia sadar dia mengalami diskriminasi, baru dia melakukan perlawanan. Muncul tindakan berupa perlawanan. Apapun itu ya, perlawanan nggak harus dengan demo. Bisa ngobrol di meja, kayak itu. Berarti alurnya pengetahuan, kesadaran, tindakan. Nah, tindakan ini bisa dari bawah, bisa dari atas. Dari bawah artinya kelompok yang mengalami diskriminasi. Dari atas berarti adalah pihak-pihak yang punya kewenangan. Kewenangan dan kepedulian. Iya, kewenangan. Karena gini, kadang punya kepedulian aja nggak cukup, Bang. Tapi punya kewenangan harus. Punya kewenangan harus. Nah, makanya ini harus dibangun sistemnya. Bagaimana kemudian menjadi pengaruh utamaan tadi. Kayak gitu. Tidak hanya dalam konteks disabilitas, tapi juga bicara soal lapisan kerentanan lain. Misal soal anak nih, Bang, ini konkret kali nih. Kalau kita melihat data kekerasan terhadap anak, karena kami juga mainnya di sana. Kekerasan terhadap anak, di tahun lalu itu angkanya 1.000 lebih. Anak dan perempuan, 1.000 lebih. Di tahun ini, terhitung Agustus kalau nggak salah, udah hampir 800 datanya. Dan biasanya polanya nih, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menghujung akhir tahun itu biasanya dia 2 kali lipat.
Artinya ada kemungkinan kekerasan terjadi kepada anak dan perempuan di tahun 2024 ini, kemungkinan ya, di angka 1.500 sampai 1.600. Nah, kalau kita lihat kajian analisis anggaran, belum ada perspektif di situ. Anggaran kecil, kayak gitu kan. Sedangkan kasus banyak. Apa juga kita bilang darurat kekerasan, sedangkan tidak diaktualisasikan lewat analisis anggaran yang cukup memadai. Dan nyata berpihak terhadap penyelesaian terhadap kasus Betul. perempuan dan anak itu kan. Betul. Apalagi misalnya pengawasan sekarang kita nggak ada, Bang. Komisi pengawasan perempuan dan anak, apa KPAI, KPAA. Udah dihilangin. Udah dihilangin. Siapa yang menjalankan urusan itu sekarang? Nggak ada. Apalagi kita bicara yang lain, misalnya disabilitas tadi. Makanya di disabilitas sendiri kami mendorong adanya komisi disabilitas gitu ya, khusus gitu yang melihat itu, supaya tadi balik lagi itu menjadi pengaruh utamaan di semua instansi tadi. Ya baik, tak terasa sudah bincang-bincang kita, sudah banyak hal yang dijelaskan oleh Bayu Satria. Tentunya semuanya berisi daging. Saya tidak menyimpulkan hal apa yang nanti dijelaskan oleh Bayu. Teman-teman sahabat Ari bisa mengilhami, bisa bergerak, dan bisa membangun kesadaran untuk membantu kelompok rentan. Tapi jangan lupa like, share konten-konten di Jalan Ari, karena hal itu mendukung kreativitas kita agar lebih semangat 45. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam Jalan Ari.